Pada Hari Raya Idul Fitri, saya menelepon putra saya sebanyak 16 kali. Ketika akhirnya ia menjawab, katanya, "Sudah kirim uangnya. Sudah transfer." Keheningan yang mengikuti kata-kata itu terasa lebih menyakitkan daripada teriakan manapun. Hari ini, saya akan menceritakan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan akan saya bagi. Dan jika Anda, sebentar saja, merasa cerita ini tidak asing, saya hanya meminta Anda untuk menekan tombol suka dan berlangganan. Itu akan membantu saya untuk terus berbagi. Saat itu tanggal 31 Desember di Surabaya, waktu menunjukkan pukul 6 petang. Saya, Ayu Hapsari, sudah menyiapkan meja makan dengan piring keramik biru putih yang diwarisi dari nenek saya, piring yang sama yang telah menyaksikan begitu banyak makan malam keluarga, begitu banyak perayaan di mana cinta terasa di antara hidangan yang mengepul dan tawa cucu-cucu. Saya mengenakan baju kurung biru tua, yang saya simpan untuk acara istimewa. Tangan saya sedikit gemetar saat merapikan sendok garpu untuk kesekian kalinya. Ayam panggang berwarna keemasan mendingin di dapur, diisi dengan resep yang diajarkan ibu saya saat saya baru berusia 20 tahun. Aroma daun kemangi dan serai menguar di seluruh rumah, bercampur dengan bau lilin aroma kayu manis yang saya nyalakan, untuk menciptakan suasana hangat yang sangat saya cintai. Saat itu saya berusia 68 tahun ketika semua ini terjadi. 68 tahun saya memberikan segalanya untuk keluarga, terutama untuk Dimas, putra tunggal saya. Rumah terasa sunyi, tetapi itu adalah kesunyian yang penuh penantian. Saya telah menyiapkan aneka kue basah yang sangat disukai cucu-cucu saya. Saya telah membeli hadiah yang saya tahu akan membuat mereka melompat kegirangan. Saya bahkan mengeluarkan gitar tua milik kakek mereka, berpikir mungkin kami bisa menyanyikan lagu-lagu yang biasa kami nyanyikan saat Dimas masih kecil. Jam menunjukkan pukul 6:30. Saya meraih telepon dengan tangan yang sudah memperlihatkan flek-flek penuaan. Tangan yang sama yang telah bekerja tanpa lelah selama puluhan tahun untuk memberikan anak saya semua yang tidak pernah saya miliki. Panggilan pertama. Langsung masuk ke kotak suara. "Halo, sayang. Ibu hanya ingin tahu apakah kalian sudah dalam perjalanan. Makan malam sudah siap dan anak-anak." Saya menutup telepon. Mungkin dia sedang menyetir. Panggilan kedua. Kotak suara lagi. Ketiga. Keempat. Kelima. Pada panggilan kedelapan, saya mulai merasakan sesak di perut yang sangat dikenal para ibu. Firasat itu yang mengatakan kepada kita bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saya melihat keluar jendela ke jalan batu di kompleks perumahan saya, berharap melihat lampu mobil BMW hitamnya, mobil yang saya bantu bayar ketika ia mengatakan itu adalah investasi untuk masa depannya. Panggilan ke-10. Saya mulai berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Sandal saya mengeluarkan bunyi lembut di lantai keramik yang saya pilih, memikirkan cucu-cucu saya agar tidak terluka jika mereka jatuh saat bermain. Di dinding, foto-foto menatap saya dari bingkai emasnya. Dimas pada usia 5 tahun kehilangan gigi pertamanya. Dimas lulus SMA, dengan senyum yang meluluhkan hati saya. Dimas di hari pernikahannya, anggun dengan setelan hitamnya, sementara saya menangis bahagia di barisan depan. Panggilan ke-13. Jari-jari saya sudah gemetar saat menekan nomor. Panggilan ke-14. Kecemasan membuat dada saya sesak. Panggilan ke-15. Saya memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. "Ya Tuhan," bisik saya. "Semoga mereka baik-baik saja." Dan kemudian, pada panggilan ke-16, ketika matahari sudah tenggelam sepenuhnya dan lampu hias tetangga bersinar seperti bintang kecil dalam kegelapan, akhirnya ia menjawab. "Halo." Suaranya terdengar kesal, tidak sabar. "Dimas, sayang." Suara saya terdengar serak karena kelegaan. "Ibu pikir, ibu khawatir. Kamu baik-baik saja. Anak-anak baik-baik saja." Keheningan yang berlangsung seperti keabadian. "Sudah kirim uangnya? Atau ibu mau terus mengganggu sepanjang hari?" Dunia serasa berhenti. Saya benar-benar merasa seolah-olah waktu membeku. Kata-kata itu menimpa saya seperti batu. Setiap suku kata lebih berat dari sebelumnya. "Dimas." Suara saya nyaris hanya bisikan. "Hari ini hari raya Idul Fitri. Saya tidak menelepon karena uang. Saya sudah siapkan semua yang kamu suka. Ayam panggang resep nenekmu, kue-kue. Saya bahkan membeli merek minuman yang kami sudah makan." Ia memotong dengan dingin. "Dan kami tidak akan datang.
Saya sedang bersama orang-orang penting. Dengan investor sungguhan. Jangan membuat saya malu menelepon seperti orang gila. Tapi, Dimas. Anak-anak, kamu janji. Anak-anak lebih baik di sini. Mereka tidak perlu melihat. Ia berhenti. Tetapi saya tahu apa yang akan ia katakan. Klik, ia menutup telepon. Saya berdiri di sana. Berdiri di tengah ruang tamu saya. Dengan telepon masih menempel di telinga. Mendengarkan nada sambung yang terdengar seperti sebuah ratapan. Kaki saya gemetar. Dan saya harus duduk di sofa tempat saya biasa mengayunkannya saat bayi. Tempat saya membacakan cerita saat ia mimpi buruk. Tempat saya menghiburnya setiap kali dunia menyakitinya. Meja masih tertata. Lilin masih menyala. Ayam panggang perlahan mendingin di dapur. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya mengerti apa artinya keheningan mutlak dari kesepian. Malam itu, saat saya memadamkan lilin satu persatu, saya tidak tahu bahwa putra saya telah merencanakan sesuatu selama berbulan-bulan yang akan menghancurkan saya sepenuhnya. Saya tidak tahu bahwa harta saya, tabungan saya, martabat saya, semuanya akan menjadi bagian dari kekayaan pribadinya. Satu-satunya yang saya tahu adalah air mata yang mengalir di pipi saya terasa seperti semua cinta yang telah saya berikan. Dan yang, rupanya, tidak pernah cukup. Piring keramik nenek saya tetap utuh malam itu. Tetapi sesuatu di dalam diri saya telah hancur selamanya. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya duduk di dapur, dengan secangkir teh serai yang mendingin di tangan saya, menatap foto-foto yang tertempel di kulkas dengan magnet. Setiap gambar meneriakan cerita yang berbeda. Sebuah cerita pengorbanan yang sepertinya telah dilupakan Dimas sepenuhnya. Di sana ada foto ketika ia berusia 15 tahun. Saat itu saya bekerja sebagai sekretaris di kantor pemerintah pada siang hari, dan pada malam hari saya menjahit gaun pesta untuk keluarga di lingkungan itu. Saya mengingat masa itu sebagai kabut lingkaran hitam permanen di bawah mata dan jari yang tertusuk jarum. Tetapi Dimas ingin pesta seperti yang ia lihat di rumah teman kayanya. Dan saya memberikannya. Saya menjual anting emas saya, satu-satunya yang berharga yang saya miliki. Warisan dari ibu saya. Dengan uang itu saya menyewa sebuah aula, grup musik tradisional, dan bahkan kue ulang tahun bertingkat 3. Dimas bersinar malam itu, menerima ucapan selamat dari semua temannya atas pesta besar yang diberikan ibunya. Tetapi saya tidak bisa membeli baju baru. Saya menggunakan baju hitam yang sama yang saya miliki selama 5 tahun, dicuci dan disetrika hingga kainnya terasa seperti kertas. Itu sepadan. Kata saya pada diri sendiri sambil melihat senyumnya. Semuanya sepadan untuk senyum itu. Mata saya berhenti pada foto lain. Dimas pada usia 18 tahun, memegang surat penerimaan kuliah. Yang tidak ditunjukkan foto itu adalah bahwa saya telah menggadaikan cincin pernikahan saya untuk membayar biaya pendaftaran. Cincin pernikahan saya, satu-satunya kenangan nyata yang tersisa dari pernikahan yang, meskipun berakhir buruk, mewakili masa di mana saya percaya pada akhir yang bahagia. Ayah Dimas telah meninggalkan kami ketika anak itu baru berusia 4 tahun. Ia pergi bersama wanita yang lebih muda, meninggalkan catatan di meja dapur yang mengatakan, "Saya tidak cocok untuk ini. Lebih baik begini." Kami tidak pernah melihatnya lagi. Ia tidak pernah mengirim 1 rupiah pun untuk biaya hidup. Dimas tumbuh dengan bertanya di mana ayahnya, dan saya selalu mengatakan kepadanya, "Ayahmu sedang bekerja sangat jauh, tetapi kamu dan ibu adalah tim yang tak terkalahkan." Betapa polosnya saya. Selama tahun-tahun kuliah itu, Dimas mengambil jurusan manajemen bisnis. Ia selalu berbicara bahwa suatu hari ia akan memiliki perusahaannya sendiri, bahwa ia akan menghasilkan banyak uang di pasar saham, bahwa ia akan berinvestasi di properti seperti pengusaha yang ia kagumi. "Ibu," katanya sambil saya menyetrika kemejanya untuk presentasi, "suatu hari ibu akan menjadi kaya. Saya akan membelikan rumah besar di mana ibu tidak akan kekurangan apapun." Saya mempercayainya. Saya bekerja 2 shift untuk membayar buku, fotokopi, dan proyek-proyeknya. Ada hari-hari di mana saya hanya sarapan kopi agar ia bisa makan siang di kafetaria kampus bersama teman-temannya. Saya tidak ingin ia merasa kurang dari siapapun. Saya tidak ingin ia menanggung rasa malu karena menjadi penerima beasiswa yang miskin. Saya ingat suatu sore di bulan Desember, Dimas datang dengan sangat bersemangat. Ia telah bertemu seorang gadis di kampus, Rina, putri seorang pengusaha tekstil.
Ibu, dia sempurna. Keluarganya punya pabrik, rumah, bahkan saham di beberapa perusahaan. Dan yang terbaik adalah, dia menyukai saya. Hati saya dipenuhi kegembiraan untuknya, tetapi juga ketakutan yang tidak saya mengerti saat itu. Rina berasal dari dunia kekayaan yang tidak saya kenal. Dunia di mana para ibu tidak bekerja di kantor pemerintah atau menjahit di malam hari. Pertama kali ia membawanya ke rumah, saya telah membersihkan selama 3 hari berturut-turut. Saya membeli bunga, menyiapkan rendang ayam resep nenek saya, menggunakan piring yang bagus. Rina anggun, sopan, tetapi saya memperhatikan bagaimana matanya menjelajahi ruang tamu kecil kami, bagaimana ia mengamati tirai yang saya jahit sendiri, bagaimana ia tersenyum dengan terpaksa ketika saya menunjukkan foto-foto Dimas saat kecil. Rumah tante sangat nyaman, katanya dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Malam itu, setelah mereka pergi, Dimas berkata kepada saya, "Ibu, ketika Rina dan saya menikah, ibu harus terbiasa dengan jenis kehidupan lain. Keluarganya sangat high class." High class. Kata itu terukir di benak saya seperti merek merah panas. Ketika ia lulus, saya mendapatkan pinjaman dengan menjaminkan rumah sebagai jaminan untuk memberinya uang untuk perjalanan kelulusan ke Eropa. Dimas ingin melihat Paris, Roma, Jakarta Selatan. Ini adalah investasi budaya, jelasnya. Pengusaha sukses perlu memiliki wawasan, mengenal pasar yang berbeda. Pinjaman itu sebesar 20 juta rupiah. Saat itu, gaji bulanan saya adalah 800.000 rupiah. Saya harus membayar utang itu selama 5 tahun, bekerja lembur, menjahit hingga larut malam, menjual kue-kue di akhir pekan di taman. Tetapi Dimas kembali berseri-seri, penuh cerita tentang museum, restoran mahal, hotel mewah. "Ibu, suatu hari saya akan mengajak ibu ke semua tempat itu. Saya janji." 3 bulan kemudian, ia mengumumkan bahwa ia akan menikahi Rina. Pernikahan itu adalah produksi yang layak masuk majalah. Keluarga Rina mengurus hampir semuanya. Taman country club, perjamuan untuk 300 orang, band, bunga, fotografer. Saya hanya perlu membayar gaun saya dan menyumbang 5 juta rupiah untuk biaya kecil. 5 juta rupiah. Saya harus meminta uang muka gaji dan menjual mesin jahit saya. Mesin yang sama yang saya gunakan untuk menjahit begitu banyak gaun demi membiayai kuliahnya. Di hari pernikahan, saya duduk di barisan depan, mengenakan setelan biru yang saya beli di toko pakaian bekas. Selama upacara, saya mendengar keluarga Rina berbisik tentang situasi ekonomi keluarga pengantin pria. Salah seorang bibinya bergumam, "Kasihan Dimas, semoga ini membantunya untuk maju." Maju, seolah-olah semua yang telah saya lakukan untuknya tidak cukup untuk menganggapnya sudah menjadi seseorang yang maju. Tahun-tahun pertama pernikahan berjalan baik. Dimas mendapat pekerjaan di perusahaan investasi. Ia mulai menghasilkan uang dengan baik. Ia mengunjungi saya setiap 2 minggu. Ia membawakan saya bunga. Ia bercerita tentang rencananya untuk menjadi kaya raya dengan saham dan obligasi. "Ibu akan lihat nanti. Saya akan menjadi jutawan." Ketika cucu pertama saya, Bintang, lahir, saya merasa hati saya berlipat ganda. Bayi itu adalah cahaya mata saya, hadiah terindah yang pernah diberikan kehidupan kepada saya. Saya merawat Bintang saat Dimas dan Rina bekerja. Saya membawanya ke janji temu dokter pertamanya. Saya menyanyikan lagu-lagu yang sama yang saya nyanyikan untuk ayahnya. 2 tahun kemudian lahirlah Melati, cucu perempuan saya yang cantik. Dengan dia, kebahagiaan saya menjadi lengkap. Saya punya keluarga, saya punya tujuan, saya punya cinta. Tetapi sesuatu mulai berubah secara bertahap. Kunjungan menjadi semakin jarang. Ketika saya menelepon, Dimas selalu sibuk dengan rapat penting atau menganalisis investasi. Rina mulai menyarankan bahwa anak-anak membutuhkan lebih banyak stimulasi intelektual, mengisyaratkan bahwa rumah saya bukanlah lingkungan yang tepat untuk mereka. "Ayu," ia menggunakan nama saya alih-alih memanggil saya ibu mertua seperti sebelumnya. "Anak-anak perlu berada di lingkungan yang mempersiapkan mereka untuk masa depan, kegiatan yang mengembangkan potensi mereka." Yang sebenarnya ia katakan adalah rumah saya, cinta saya, perawatan saya tidak cukup untuk anak-anaknya. Dimas mulai meminta uang kepada saya, jumlah kecil pada awalnya. "Ibu," katanya, "saya mendapat peluang investasi luar biasa.
Saya hanya butuh 2 juta rupiah untuk 1 bulan. Saya janji akan mengembalikannya dengan bunga. Ia tidak pernah mengembalikan 1 rupiah pun, tetapi ia terus meminta lebih. Saya sedang mendirikan bisnis impor. Saya hanya butuh modal awal. Saya menemukan beberapa saham yang akan melonjak tinggi. Rina ingin merenovasi rumah, dan kami butuh pinjaman sementara. Saya selalu mengatakannya. Saya selalu menemukan cara. Saya bekerja sampai usia 65 tahun agar bisa terus membantunya. Bahkan ketika saya pensiun saya yang sederhana terus mengalir ke investasi mendesaknya. Foto terakhir di kulkas adalah sebelum hari Natal. Dimas, Rina, dan anak-anak berpose di depan pohon Natal besar di lobi hotel mewah. Mereka semua tersenyum, mengenakan pakaian yang mungkin harganya lebih dari gaji bulanan saya. Saya tidak ada di foto. Saya telah mengiriminya uang untuk hadiah Natal anak-anak, hanya 2 minggu sebelum foto itu diambil. Melihat gambar itu, saya akhirnya mengerti kebenaran yang telah menatap saya selama bertahun-tahun. Saya bukan lagi ibu Dimas. Saya adalah ATM pribadinya, dana daruratnya, jaring pengaman keuangannya. Dan rupanya, ATM tidak diundang untuk makan malam Natal. Saya bangkit dari meja, menyimpan foto-foto itu di dalam kotak dan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, saya pergi tidur tanpa berdoa untuk kebahagiaan putra saya. Malam itu saya bermimpi bahwa sayalah yang menutup telepon. Hari-hari setelah malam tahun baru itu terasa seperti berjalan di ladang ranjau emosional. Setiap detail kecil dari rutinitas harian saya mengingatkan betapa tidak terlihatnya saya bagi keluarga saya sendiri. Keheningan telepon terasa memekakan telinga. Sebelumnya, meskipun hanya untuk meminta uang, Dimas menelepon saya setiap 2 atau 3 hari. Sekarang, tidak ada. Tanggal 15 Januari adalah ulang tahun saya yang ke-69. Saya bangun pagi, seperti biasa. Saya menyiapkan kopi, dan duduk di dapur menunggu. Selama bertahun-tahun, Dimas adalah yang pertama mengucapkan selamat, terkadang menelepon saya pada pukul 6 pagi dengan alasan seperti, "Saya ingin jadi yang pertama, Bu." Pukul 6 berlalu. Pukul 7. Pukul 8. Pukul 10 pagi, tetangga saya, Bu Dewi, mengetuk pintu dengan kue bolu buatan rumah kecil. "Selamat ulang tahun, Ayu. Bagaimana kamu akan merayakannya?" Saya tersenyum padanya, mencoba menyembunyikan luka di dada saya. "Santai saja. Dimas pasti menelepon saya nanti." Bu Dewi menatap saya dengan ekspresi yang sangat dikenal para wanita dewasa, campuran belas kasih dan pengetahuan yang mengatakan lebih dari 1000 kata. Seharian penuh berlalu. Telepon saya tidak pernah berdering. Pukul 11 malam, ketika saya sudah mengenakan piyama dan hendak tidur, saya menerima pesan WhatsApp dari Dimas. Bukan telepon. Sebuah pesan. "Selamat ulang tahun. Rina mengingatkan saya. Kami sangat sibuk dengan bisnis baru. Saya telepon nanti." Rina mengingatkan saya. Putra saya sendiri membutuhkan istrinya untuk mengingatkannya pada ulang tahun ibunya. Malam itu saya menangis hingga tertidur, tetapi itu adalah air mata kemarahan, bukan kesedihan. 3 hari kemudian, saya mengetahui sesuatu yang membuat darah saya membeku. Saya berada di pasar tradisional, berbelanja seperti biasa, ketika saya bertemu dengan Bu Joko, seorang wanita yang pernah bekerja dengan saya di kantor bertahun-tahun yang lalu. Setelah basa-basi yang biasa, ia mengatakan sesuatu yang tidak saya duga. "Hei, Ayu, saya melihat Dimas kamu di pusat perbelanjaan minggu lalu. Dia membeli pakaian yang sangat mahal, membawa banyak tas. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah dia ditemani seorang gadis muda. Dia bukan Rina. Dan mereka terlihat sangat mesra." Perut saya terasa mual. "Kamu yakin itu dia?" "Tentu saja." Saya bahkan berpikir untuk menyapanya, tetapi mereka terlalu asyik dengan belanjaan mereka. Gadis itu pasti berusia sekitar 25 tahun. Sangat elegan. Dimas sedang membelikan tas yang pasti harganya mahal. Saya tiba di rumah sambil gemetar. Saya mengeluarkan ponsel saya dan mencari profil Instagram Dimas. Di sana ada foto demi foto kehidupan mewah yang tidak saya ketahui. Dimas di restoran mahal. Dimas di hotel bintang 5. Dimas memamerkan jam tangannya yang baru. Dimas berpose dengan gelas minuman yang mungkin harganya lebih mahal dari pensiun bulanan saya. Tetapi yang paling menyakitkan adalah foto-foto bersamanya.
Dewi, namanya. 26 tahun. Menurut profilnya. Mahasiswa desain busana. Dalam foto-foto itu ia terlihat mengenakan perhiasan yang langsung saya kenali. Itu milik Rina. Anting berlian yang diwarisi Rina dari neneknya. Kalung mutiara yang diberikan Dimas kepada Rina pada ulang tahun pernikahan kelima mereka. Dan di foto yang lebih baru, Dewi mengenakan cincin yang membuat napas saya terhenti. Itu adalah cincin pertunangan saya, yang saya gadaikan bertahun-tahun lalu untuk membayar kuliah Dimas. Ia telah mengambilnya tanpa memberitahu saya. Tetapi bukan untuk memberikannya kepada saya. Untuk memberikannya kepada selingkuhannya. Keterangan foto itu berbunyi, ketika kamu menemukan sesuatu yang berharga, jangan biarkan ia pergi. Investasi yang menguntungkan, sepadan. Investasi. Ia menyebut gadis itu sebagai investasi. Malam itu saya tidak bisa makan malam. Saya duduk di sofa saya, yang sama tempat saya mengayunkannya saat bayi, dan mencoba memproses apa yang saya lihat. Putra saya tidak hanya meninggalkan saya secara emosional, tetapi ia menghancurkan pernikahannya, menipu Rina, dan menggunakan barang-barang berharga keluarga untuk mengesankan seorang gadis muda. Dan semua itu dengan uang yang selama ini saya kirimkan dengan setia setiap bulan. Pada tanggal 2 Februari, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan. Muncul tanpa pemberitahuan di rumahnya. Saya perlu melihat cucu-cucu saya. Saya perlu mengerti apa yang sedang terjadi. Saya perlu menghadapi mimpi buruk yang telah menjadi hidup saya ini. Saya naik bus ke kompleks perumahan mereka di pinggiran Jakarta Selatan. Rumah itu indah, 2 lantai, dengan taman yang terawat dan 2 mobil di pintu masuk, BMW Dimas, dan sebuah mobil mewah yang tidak saya kenali. Di pintu masuk, ada plakat emas bertuliskan, Keluarga Hapsari, seolah-olah mereka adalah dinasti bisnis. Saya menekan bel. Rina membuka pintu, dan untuk pertama kalinya saya melihatnya tanpa riasan, dengan mata bengkak dan rambut acak-acakan. Ia terlihat seperti baru menangis. "Ayu?" katanya dengan suara pelan. "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Saya ingin melihat anak-anak. Sudah lebih dari sebulan saya tidak melihat mereka." Rina melihat ke belakang, seolah mencari bantuan. "Ini bukan waktu yang baik. Anak-anak sedang bingung akhir-akhir ini." "Bingung kenapa?" Keheningan yang canggung terjadi. Rina bersandar di kusen pintu dan menghela napas panjang. "Ayu, kamu tahu Dimas punya wanita lain?" Dunia serasa runtuh menimpa saya. Bukan karena konfirmasi sesuatu yang sudah saya duga, tetapi karena cara Rina menanyakan kepada saya, seolah-olah saya adalah kaki tangan pengkhianatan putra saya. Saya baru mengetahuinya. Saya melihatnya di media sosial. Rina tertawa pahit. Di media sosial. Betapa modernnya, ya? Saya mengetahuinya ketika saya menemukan laporan rekening kartu kredit. Kamu tahu berapa banyak yang telah ia habiskan untuk wanita itu dalam 6 bulan terakhir? Lebih dari 300 juta rupiah. Hotel, restoran, perhiasan, pakaian desainer. 300 juta rupiah. Sebuah kekayaan bagi seseorang seperti saya. Dari mana ia mendapatkan begitu banyak uang? Tanya saya, meskipun saya sudah takut akan jawabannya. "Dari kamu," kata Rina menatap saya tepat di mata. "Semua uang yang kamu kirimkan kepadanya, semua yang kamu pinjamkan untuk dugaan investasinya, ia habiskan untuk membiayai wanita itu." Saya merasa pusing. Saya harus bersandar di dinding agar tidak jatuh. "Tapi ada lagi," lanjut Rina. "Ia menjaminkan rumah sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman sebesar 200 juta rupiah. Ia bilang itu untuk bisnis impor Bitcoin. Tapi saya tahu itu bohong. Uang itu juga ia habiskan untuk wanita itu. Dan anak-anak. Anak-anak tidak lagi bertanya tentang ayah mereka. Bintang kemarin mengatakan kepada saya bahwa ia lebih suka ayah tidak datang karena, ketika ia di sini, semua orang berteriak." Melati mulai mengompol lagi. "I know you Nike. In that photo Gouda." Hati saya sakit membayangkan cucu-cucu saya menjalani ketegangan itu, ketidakpastian itu. "Rina, saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Jika saya tahu..." Rina memotong saya. "Saya tahu kamu tidak bersalah. Tapi saya perlu kamu tahu sesuatu yang lain. Dimas bilang kamu tidak bisa lagi mengiriminya uang karena kamu kehilangan kemampuan mental.
Ia bilang ketika kamu meninggal, ia akan mewarisi rumahmu, dan itu akan memberinya modal yang ia butuhkan untuk bisnisnya. Darah saya membeku. Apa katamu? Ia berencana mengambil alih rumahmu. Ia bilang ia sudah berbicara dengan seorang pengacara tentang bagaimana cara menyatakan kamu tidak kompeten secara mental. Dunia runtuh di kaki saya. Putra saya sendiri. Anak yang saya gendong di tangan saya sepanjang malam ketika ia demam. Pemuda yang saya biayai kuliahnya dengan menjual perhiasan saya. Pria yang saya sebut pahlawan saya di hari kelulusannya. Ia berencana mencuri satu-satunya keamanan finansial saya. Dan bukan hanya itu. Ia bersedia menghancurkan reputasi saya. Menyatakan saya sebagai orang tua pikun yang gila untuk membenarkan pencurian itu. Ayu, kamu baik-baik saja? Tanya Rina, khawatir melihat wajah saya yang pucat. Tidak, kata saya dengan kejujuran yang mengejutkan diri saya sendiri. Saya tidak baik-baik saja. Dan saya pikir untuk pertama kalinya dalam hidup saya akan melakukan sesuatu tentang hal itu. Malam itu saya kembali ke rumah dengan tekad yang tidak saya rasakan selama puluhan tahun. Saya duduk di depan cermin meja rias saya. Yang sama tempat saya bersiap untuk begitu banyak acara istimewa, berharap membuat Dimas bangga, dan saya melihat diri saya yang sebenarnya untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Saya berusia 69 tahun, tetapi mata saya masih bersinar dengan kecerdasan. Tangan saya, meskipun berkerut, mantap. Pikiran saya, terlepas dari rasa sakit, lebih jernih dari sebelumnya. Dimas bisa memanggil saya gila sesukanya, tetapi ia akan menemukan bahwa orang gila ini masih punya beberapa kartu untuk dimainkan. Dan kali ini, sayalah yang akan menentukan aturan mainnya. Ujian pertama dari tekad baru saya datang hanya 3 hari kemudian. Saat itu hari Jumat pagi ketika telepon saya berdering. Dimas. Jantung saya masih berdebar ketika saya melihat namanya di layar. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berubah di dalam diri saya. Ibu, saya perlu ibu mentransfer 5 juta rupiah hari ini juga, katanya tanpa menyapa. Suaranya memiliki urgensi yang saya kenal dengan baik. Yang sama seperti biasa ketika menyangkut uang. Selamat pagi, Dimas. Jawab saya dengan ketenangan yang mengejutkan diri saya sendiri. Ya, selamat pagi. Ibu dengar apa yang saya katakan. 5 juta rupiah. Ini mendesak. Saya punya peluang investasi dalam mata uang kripto yang tidak bisa saya lewatkan. Ini seperti membeli saham saat murah. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, alih-alih bertanya bagaimana saya akan mendapatkan uang itu, saya menanyakan sesuatu yang berbeda. Untuk apa tepatnya? Ada keheningan di ujung telepon. Maksud ibu, untuk apa? Saya baru saja menjelaskan. Mata uang kripto. Ibu tidak mengerti keuangan. Saya mengerti lebih dari yang kamu kira, kata saya kepadanya. Saya mengerti bahwa kamu butuh uang untuk membiayai Dewi. Keheningan kali ini memekakan telinga. Saya bisa mendengar napasnya yang terengah-engah melalui telepon. Apa yang ibu bicarakan? Tentang pacar barumu yang berusia 26 tahun. Tentang 30 juta rupiah yang kamu habiskan untuknya. Tentang cincin pertunangan saya yang kamu berikan padanya. Mau saya lanjutkan? Ibu. Suaranya berubah total, menjadi lembut, manipulatif. Saya tidak tahu apa yang mereka katakan kepada ibu, tapi semuanya ada penjelasannya. Rina sangat tegang akhir-akhir ini. Dia mengarang-arang cerita. Saya sendiri melihat foto-foto di Instagram, Dimas. Foto-foto itu tidak berarti apa-apa. Dewi adalah rekan bisnis. Kami sedang mengembangkan proyek investasi bersama. Proyek investasi yang mengharuskan kamu membelikannya perhiasan dan membawanya ke hotel mewah? Dengar, Bu. Nada bicaranya menjadi dingin, mengancam. Saya tidak tahu siapa yang memasukkan ide-ide ke kepala ibu. Tapi ibu mulai terdengar seperti orang tua yang paranoid. Mungkin ibu perlu ke dokter. Di sana ada ancaman pertama. Pertama kalinya ia mengisyaratkan bahwa saya kehilangan akal. Saya tidak perlu ke dokter manapun. Dimas, yang saya butuhkan adalah kamu berhenti berbohong kepada saya. Tahukah ibu, lupakan saja. Saya tidak butuh uang ibu. Saya punya sumber daya lain. Dan ia menutup telepon. Saya duduk dengan telepon di tangan, tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, saya tidak merasa hancur oleh penolakannya. Saya merasa terbebaskan.
Tidak sampai 2 jam kemudian telepon saya berdering lagi. Kali ini Rina, ayo, tolong katakan kamu tidak mengirimkan uang kepada Dimas. Saya tidak mengirim apa-apa. Kenapa? Karena ia baru saja tiba di rumah dengan marah besar. Dia berteriak bahwa kamu mengkhianatinya, bahwa kamu merusak bisnisnya. Dia bilang kamu berbalik melawannya. Rina, saya hanya mengatakan yang sebenarnya, bahwa saya tahu tentang Dewi. Aduh, ayo, sekarang dia lebih parah. Dia sedang berbicara di telepon dengan seseorang, menyebutkan sesuatu tentang mempercepat proses hukum. Saya tidak tahu apa yang dia bicarakan, tapi kedengarannya serius. Proses hukum. Ia sudah mulai menggerakkan rencana untuk menyatakan saya tidak kompeten. Sore itu, saat saya menyiapkan makanan, datang tamu tak terduga. Itu adalah Ibu Rina, Bu Arman. Seorang wanita elegan berusia 75 tahun, yang selalu memperlakukan saya dengan sopan, meskipun tidak pernah dengan kasih sayang yang tulus. Ayo, kita perlu bicara, katanya ketika saya membukakan pintu. Saya mengajaknya masuk dan menawarinya kopi. Bu Arman duduk di ruang tamu saya dengan postur kaku seseorang yang datang untuk berbisnis. Rina menceritakan apa yang terjadi. Tentang Dimas dan gadis itu. Hindustan, ada Diniza, Konsedenaden Beri. Ini adalah situasi yang sangat sulit, jawab saya, tidak tahu persis kemana arah pembicaraan ini. Ayo, saya datang untuk meminta bantuanmu. Dimas adalah pria yang bingung, tetapi ia tetap ayah dari cucu-cucu saya. Gadis itu membuatnya terbuai, tetapi itu akan berlalu. Selalu begitu. Apa yang kamu minta dari saya, Bu Arman? Agar kamu terus mendukungnya secara finansial, setidaknya untuk saat ini. Jika kamu menghentikan uang, ia akan mencari cara yang lebih drastis untuk mendapatkannya, dan itu bisa lebih melukai Rina dan anak-anak. Saya tidak bisa mempercayai apa yang saya dengar. Bahkan Ibu Rina ingin saya terus mendanai kehancuran putrinya sendiri. Bu Arman, dengan segala hormat, saya tidak akan terus membayar agar Dimas membiayai selingkuhannya. Ekspresinya berubah total. Kesopanan menghilang dari wajahnya. Ayu, kamu tidak mengerti situasinya. Dimas punya koneksi penting di dunia bisnis. Ia mengelola investasi jutaan rupiah. Jika ini menjadi publik, jika ia kehabisan modal, itu akan memengaruhi seluruh keluarga, termasuk cucu-cucu saya. Cucu-cucu Anda sedang terpengaruh oleh perilaku Dimas, bukan oleh keputusan saya untuk tidak mendanainya. Dengar, Ayu. Bu Arman mencondongkan tubuh ke depan dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Kita semua tahu kamu tidak lagi muda, bahwa terkadang kamu lupa hal-hal. Mungkin lebih baik kamu membiarkan Dimas mengelola keuanganmu, demi kebaikanmu sendiri. Di sana ada lagi isyarat bahwa saya kehilangan kemampuan mental. Bu Arman, saya rasa sudah waktunya kamu pergi. Ayo, jangan keras kepala. Ini bisa diselesaikan dengan mudah jika kamu bekerja sama. Keluar dari rumah saya, kata saya, berdiri. Bu Arman berdiri perlahan, dengan martabat yang tersinggung dari seseorang yang tidak terbiasa ditolak. Kamu akan menyesali keputusan ini, Ayu. Keluarga saya punya sumber daya, kontak, tidak cerdas untuk melawan kami. Keluarga Anda mungkin punya banyak hal, jawab saya sambil mengantarnya ke pintu, tetapi mereka tidak punya martabat saya. Itu masih milik saya. Malam itu, Rina menelepon saya sambil menangis. Ayu, Dimas membawa anak-anak pergi. Dia bilang mereka akan tinggal bersamanya sampai saya sadar. Saya tidak tahu di mana mereka. Darah saya membeku. Bagaimana ia membawa mereka pergi? Dia datang dengan 2 pria yang dia bilang adalah rekan bisnisnya. Dia mengemasi barang-barang Bintang dan Melati. Dan dia bilang dia tidak akan membiarkan anak-anak tinggal di lingkungan histeria wanita. Bahwa kamu dan saya, kami bertindak tidak rasional. In the court seinen eyes, Anhamen. Kamu sudah telepon polisi? Tidak bisa. Secara teknis dia adalah ayah mereka. Itu bukan penculikan. Tapi, Ayu, anak-anak takut. Melati menangis. Bintang bertanya apakah mereka melakukan sesuatu yang salah. Malam itu saya tidak bisa tidur. Bayangan cucu-cucu saya yang ketakutan, bingung, digunakan sebagai pion dalam permainan manipulatif Dimas, menghancurkan hati saya.
Tetapi itu juga memenuhi saya dengan kemarahan yang belum pernah saya rasakan. Keesokan harinya, hari Sabtu, Dimas muncul di pintu saya. Ia ditemani seorang pria berjas yang memperkenalkan diri sebagai Bapak Budi, pengacaranya. "Ibu, kami datang untuk bicara dengan Ibu," kata Dimas dengan senyum palsu, "untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini." "Tidak ada yang perlu diselesaikan," jawab saya tanpa mengundang mereka masuk. "Ayu," sela pengacara itu, "kami mengerti kamu sedang melewati masa sulit. Wajar jika pada usia kamu, orang tua menjadi curiga, tidak percaya." Dimas hanya ingin membantu. "Saya tidak butuh bantuan, Ibu." Dimas menggunakan suara termanisnya, yang ia gunakan saat masih kecil dan menginginkan sesuatu. "Dengar, saya tahu segalanya menjadi rumit, tetapi kita semua adalah keluarga. Kita bisa menyelesaikannya. Ibu hanya perlu menandatangani beberapa dokumen yang akan memberikan Ibu ketenangan finansial seumur hidup." "Dokumen apa itu?" Pengacara itu membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map. "Ini adalah surat kuasa hukum yang akan memungkinkan Dimas mengelola keuangan Ibu, jadi Ibu tidak perlu khawatir tentang apapun." "Sehingga saya tidak perlu khawatir tentang apapun karena saya tidak akan punya apa-apa," jawab saya. Dimas menjadi tidak sabar. "Ibu, jangan berlebihan. Ini demi kebaikan Ibu sendiri. Ibu tidak lagi dalam usia untuk mengelola uang atau membuat keputusan finansial yang rumit. Inisus exercise sign dan bak. Inisen dan sign dan kes." "Satu-satunya keputusan finansial rumit yang saya ambil akhir-akhir ini adalah berhenti memberikannya kepadamu," kata saya menatapnya tepat di mata. Topeng Dimas jatuh sepenuhnya. "Tahukah Ibu, ini bisa dilakukan dengan cara baik-baik atau cara buruk. Kita bisa menyelesaikannya dengan mudah, dengan kerjasama Ibu, atau saya bisa memulai proses hukum untuk membuktikan bahwa Ibu tidak lagi memiliki kapasitas mental untuk mengurus urusan Ibu sendiri. I like to the say, and entor the forseden dolls, and entor the forseden chase." "Kamu mengancam saya?" "Saya memberikan Ibu pilihan," katanya dengan dingin yang membuat tulang saya membeku. "Kalau begitu pilihan saya adalah kalian berdua pergi dari rumah saya. Sekarang juga." Dimas mendekati saya, dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya takut pada putra saya sendiri. "Ibu, kamu tidak mengerti siapa yang kamu lawan. Saya punya koneksi, saya punya sumber daya, saya punya uang. Saya bisa membuat hidup Ibu sangat sulit. Armaina mari, nantenam datariaresan bariari." "Dimas," kata saya dengan suara yang tidak saya kenali sebagai milik saya, mantap dan jelas. "Selama 69 tahun saya hidup tanpa mengancam siapapun. Saya telah bekerja dengan jujur, saya telah mencintai dengan tulus, saya telah memberikan semua yang saya miliki tanpa mengharapkan imbalan apapun. Tetapi jika kamu ingin perang, kamu akan menemukan bahwa ibumu masih punya banyak bisa untuk dimuntahkan. This considered bin now, and the stated bin the bin nadas." Mereka pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tetapi di mata Dimas saya melihat sesuatu yang lebih menakutkan daripada ancamannya. Saya melihat bahwa saya bukan lagi ibunya, saya adalah musuhnya. Dan malam itu, saat saya menutup semua jendela rumah saya, dan memeriksa 2 kali bahwa pintu-pintu terkunci rapat, saya tahu bahwa pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Pada Senin pagi, setelah malam di mana saya nyaris tidak bisa memejamkan mata, saya membuat keputusan paling penting dalam hidup saya. Saya mengenakan pakaian terbaik saya, baju kurung biru tua yang saya simpan untuk acara istimewa. Saya merias diri dengan hati-hati dan keluar dari rumah saya dengan tujuan yang tidak saya rasakan selama puluhan tahun. Perhentian pertama saya adalah bank. "Selamat pagi, Ibu Ayu," sapa eksekutif bank, seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun yang selalu sangat ramah kepada saya. "Ada yang bisa saya bantu?" "Saya ingin menutup rekening gabungan yang saya miliki dengan putra saya dan membuka rekening pribadi baru. Saya juga ingin mengubah semua penerima manfaat investasi saya." Pemuda itu menatap saya dengan terkejut. "Apakah Ibu yakin perubahan-perubahan itu signifikan?" "Saya sangat yakin. And guys know, ando do nays." Selama 1 jam berikutnya, saya menandatangani dokumen demi dokumen. Saya menutup rekening tempat Dimas memiliki akses bebas ke tabungan saya mengubah kata sandi online banking saya.
Saya membatalkan transfer otomatis yang telah saya programkan untuk mengiriminya uang setiap bulan. Saya menghapus namanya sebagai penerima manfaat rekening tabungan pensiun saya. Ada lagi yang bisa saya lakukan untuk ibu? Tanya eksekutif itu ketika kami selesai. Ya, saya ingin kalian memasang peringatan keamanan di semua rekening saya. Jika ada orang selain saya yang mencoba mengakses informasi atau membuat perubahan, saya ingin kalian segera menelepon saya. Saya keluar dari bank merasa seolah-olah saya telah melepaskan beban yang sangat besar dari bahu saya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, uang saya benar-benar milik saya. Perhentian kedua saya adalah kantor pengacara, yang saya temukan di buku telepon. Resepsionis, seorang wanita sebaya saya dengan mata yang baik hati, segera mempersilahkan saya masuk. Bapak Arman adalah seorang pria berusia sekitar 50 tahun, beruban, dengan tatapan serius dari seseorang yang telah melihat banyak hal dalam profesinya. Katakan, Ibu Ayu, ada yang bisa saya bantu? Saya menceritakan semuanya, mulai dari ancaman Dimas hingga dokumen yang ingin ia suruh saya tanda tangani. Pengacara itu membuat catatan rinci, mengangguk sesekali dengan ekspresi kekhawatiran yang meningkat. Ibu, apa yang Ibu jelaskan kepada saya adalah kasus yang jelas tentang kekerasan ekonomi dalam keluarga, tetapi saya perlu Ibu memahami sesuatu yang penting. Putra Ibu mungkin sudah memulai proses untuk menyatakan Ibu tidak kompeten. Kita harus bertindak cepat. Apa yang perlu kita lakukan? Pertama, saya perlu Ibu menjalani evaluasi psikologis lengkap dengan ahli bersertifikat. Itu akan memberi kita bukti resmi bahwa Ibu berada dalam kapasitas mental penuh. Kedua, kita akan menyusun surat wasiat baru di mana sangat jelas keputusan Ibu mengenai harta Ibu. Ketiga, kita akan mengajukan perintah penahanan agar putra Ibu tidak bisa mendekati Ibu. Perintah penahanan terhadap putra saya sendiri. Ibu Ayu, saya tahu itu sulit, tetapi putra Ibu mengancam, mengintimidasi, dan mencoba mencuri harta Ibu. Itu bukan kasih sayang anak, itu adalah kejahatan. Ines dan Natar. Sore itu saya keluar dari kantor dengan folder penuh dokumen dan janji temu untuk evaluasi psikologis keesokan harinya. Tetapi yang lebih penting, saya keluar dengan sesuatu yang tidak saya rasakan selama berbulan-bulan, harapan. Ketika saya tiba di rumah, ada 3 panggilan tak terjawab dari Dimas dan 2 pesan suara yang tidak saya pedulikan untuk didengarkan. Sebaliknya saya melakukan sesuatu yang tidak saya lakukan selama bertahun-tahun. Saya mencabut telepon rumah. Untuk pertama kalinya sejak malam tahun baru, saya makan malam dengan tenang. Saya menyiapkan sepiring nasi pecel, menuangkan segelas minuman yang saya simpan untuk acara istimewa, dan menyalakan musik. Saya tidak menunggu panggilan. Saya tidak memperhatikan telepon. Saya tidak khawatir apakah Dimas membutuhkan sesuatu. Saya hanya ada untuk diri saya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, saya tidur 8 jam penuh. Pada Selasa pagi saya menuju ke kantor psikolog forensik yang direkomendasikan Bapak Arman. Ia adalah seorang wanita berusia sekitar 40 tahun, profesional tetapi hangat, yang membuat saya merasa nyaman sejak saat pertama. Ibu Ayu, kita akan melakukan serangkaian evaluasi untuk menentukan keadaan kognitif dan emosional Ibu. Prosesnya bisa memakan waktu sekitar 3 jam. Apakah Ibu merasa siap? Dokter, saya sudah 69 tahun mempersiapkan diri untuk ini tanpa saya sadari. Ujiannya sangat menyeluruh. Tes memori, penalaran logis, pemahaman membaca, manajemen konsep matematika dan keuangan, pertanyaan tentang kisah pribadi saya, hubungan keluarga saya, keputusan saya baru-baru ini. Pada akhirnya, dokter menatap saya dengan senyum. Ibu Ayu, Ibu memiliki pikiran yang paling jernih yang pernah saya lihat dalam beberapa bulan. Fungsi kognitif Ibu sempurna, kapasitas penilaian Ibu sangat baik, dan jujur saja, kekuatan emosional Ibu setelah semua yang telah Ibu alami patut dikagumi. Itu berarti setiap upaya untuk menyatakan Ibu tidak kompeten akan dianggap curang. Ibu berada dalam kondisi sempurna untuk mengurus urusan Ibu sendiri. Saya keluar dari kantor dengan dokumen resmi yang mengesahkan kapasitas mental penuh saya. Itu seperti memiliki perisai terhadap kebohongan Dimas. Sore itu, saat saya merapikan dokumen-dokumen penting saya di meja makan, bel pintu berdering. Saya berharap itu tukang pos, tetapi ketika saya membuka pintu, saya menemukan kejutan yang tidak saya duga. Itu Bintang.
Cucu saya yang berusia 12 tahun. Ia sendirian, dengan tas sekolahnya, dan matanya merah seperti baru menangis. Nenek, katanya dengan suara serak. Saya kabur dari rumah ayah. Saya tidak mau di sana. I want that trains, and that seven, other I want that seven. Saya langsung memeluknya, merasa seolah-olah hati saya akan pecah karena cinta dan kekhawatiran yang murni. Sayangku, apa yang terjadi? Di mana adikmu? Melati bersama pengasuh baru yang ayah sewa. Tapi, Nek, di rumah itu semuanya tidak beres. Ayah berteriak sepanjang waktu di telepon. Ada seorang wanita muda yang tinggal di sana sekarang, dan dia memperlakukan saya seolah-olah saya mengganggu, dan ia terisak saat mengatakannya. Ayah mengatakan hal-hal buruk tentang nenek dan ibu. Kata-kata macam apa? Dia bilang nenek sudah gila dan ibu itu histeris. Dia bilang nenek dan ibu merusak hidupnya. Tapi saya tahu itu tidak benar, Nek. Nenek tidak gila. Nenek adalah orang paling cerdas yang saya kenal. Saya memeluk cucu saya dengan seluruh kekuatan yang saya miliki, merasakan air mata mengalir di pipi saya. Di tengah semua pengkhianatan dan rasa sakit, anak berusia 12 tahun ini mengingatkan saya siapa saya sebenarnya. Bintang, sayangku, apakah ayahmu tahu kamu di sini? Tidak. Saya bilang ke pengasuh saya mau jalan-jalan ke taman, tapi saya naik bus. Nek, boleh saya tinggal sama nenek? Saya tidak mau kembali ke sana. Sayangku, tentu saja kamu boleh tinggal, tapi kita harus menelepon ibumu agar dia tidak khawatir. Ketika Rina tahu Bintang bersama saya, ia datang berlari. Pertemuan kembali ibu dan anak itu begitu emosional sehingga kami bertiga akhirnya menangis berpelukan di ruang tamu saya. Ayu, saya juga perlu keluar dari sana. Dimas menjadi berbahaya. Berbahaya bagaimana? Kemarin ia mengancam saya secara fisik ketika saya mengatakan kepadanya bahwa saya ingin bercerai. Dia bilang jika saya mencoba mengambil anak-anak darinya, dia akan menghancurkan saya secara finansial. Bahwa ia punya kontak di pengadilan yang bisa membuat saya kehilangan hak asuh. Rina, kata saya sambil memegang tangannya. Saya sudah mulai membela diri. Saya punya pengacara. Saya punya bukti kapasitas mental saya. Dan besok saya akan mengajukan perintah penahanan. Jika kamu mau, kamu bisa ikut dengan saya. Kita bisa mengajukan perintah perlindungan keluarga. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, saya melihat harapan di mata Rina. Kamu akan melakukan itu untuk saya? Setelah semua yang terjadi, setelah keluarga saya juga menekanmu. Rina, kamu dan anak-anak adalah korban di sini, sama seperti saya. Dimas menyakiti kita semua. Sudah waktunya kita membela diri bersama. Malam itu, Rina dan Bintang menginap di rumah saya. Saya menyiapkan tempat tidur darurat di ruang tamu. Kami membuat berondong jagung, dan kami menonton film anak-anak seperti di masa lalu. Bintang tertidur meringkuk di samping saya di sofa. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, saya merasa memiliki keluarga yang nyata. Bukan keluarga yang didasarkan pada transfer bank dan pemerasan emosional, melainkan keluarga yang didasarkan pada cinta sejati dan dukungan timbal balik. Keesokan harinya, Rina, Bintang, dan saya pergi bersama ke pengadilan. Kami mengajukan permintaan perintah perlindungan, menyerahkan semua bukti yang telah kami kumpulkan, dan memberikan kesaksian kami. Hakim, seorang pria parubaya dengan ekspresi serius, meninjau semua dokumen dengan hati-hati. Ibu Ayu, katanya akhirnya, jelas bahwa ibu telah menjadi korban kekerasan ekonomi dalam keluarga. Perintah penahanan disetujui. Putra ibu tidak akan dapat mendekati ibu kurang dari 200 meter, dan setiap upaya untuk mengakses rekening bank atau properti ibu tanpa izin akan dianggap sebagai kejahatan. Kami keluar dari pengadilan dengan dokumen resmi yang melindungi kami secara hukum, tetapi yang lebih penting, kami keluar dengan keyakinan bahwa kami telah mengambil langkah pertama menuju kebebasan kami. Malam itu, saat Rina membantu Bintang mengerjakan pekerjaan rumah di meja makan saya, dan saat saya menyiapkan makan malam untuk keluarga darurat baru saya menyadari sesuatu yang mendasar. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, saya tidak menunggu telepon berdering meminta uang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, rumah saya terasa seperti rumah, bukan seperti bank. Dan untuk pertama kalinya sejak malam tahun baru, ketika saya melihat ke masa depan, saya tidak melihat kekosongan.
Saya melihat kemungkinan. Badai datang pada Jumat sore. Bintang sedang mengerjakan pekerjaan rumah di meja makan, dan Rina sedang membuat kopi di dapur ketika bel pintu berdering dengan keras. Itu bukan ketukan sopan dari kunjungan biasa, melainkan suara agresif seseorang yang ingin masuk dengan cara baik atau buruk. Ketika saya membuka pintu, saya dihadapkan pada pemandangan yang akan terasa lucu jika tidak begitu menyedihkan. Dimas ada di sana dengan pasukan kecil. Dewi tergantung di lengannya seperti aksesori mahal. Bu Arman dengan ekspresi kemarahan aristokrat. Bapak Budi dengan tas kerjanya yang penuh dokumen tidak berguna. Dan dua pria bertubuh besar yang jelas-jelas mereka bawa untuk mengintimidasi saya. Ibu, kata Dimas dengan senyum palsu yang telah ia sempurnakan selama bertahun-tahun. Kami datang untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini sekali untuk selamanya. Tidak ada yang perlu diselesaikan. Jawab saya tanpa bergerak dari kusen pintu. Dan saya tidak mengundang kalian masuk. Another life. Informados Kamanala life. Ayo. Sela Bu Arman dengan nada paling merendahkan. Biarkan kami masuk. Kami datang untuk berbicara sebagai orang beradab. Orang beradab tidak datang dengan preman untuk mengintimidasi wanita berusia 69 tahun. Dewi, yang sampai saat itu diam, maju dengan kesombongan seseorang yang percaya bahwa masa muda memberinya hak istimewa. Tante, Anda menyebabkan banyak masalah yang tidak perlu. Dimas hanya ingin membantu Anda, tetapi Anda bertingkah seperti orang gila histeris. Keheningan yang mengikuti kata-kata itu memekakkan telinga. Bahkan Dimas terlihat tidak nyaman. Maaf? Kata saya dengan ketenangan yang mengejutkan diri saya sendiri. Yang Dewi maksud. Mulai Dimas. Tidak. Saya memotongnya. Biarkan dia menjelaskan persis apa yang ia maksud. Dewi menatap saya dengan jijik. Bahwa Anda mengganggu kehidupan Dimas. Dia punya rencana penting. Investasi yang bisa membuatnya jutawan. Dan Anda bertingkah seperti orang tua egois yang tidak mau melepaskan kendali. Investasi yang bisa membuatnya jutawan, tanya saya. Seperti yang telah ia lakukan dengan uang saya selama berbulan-bulan? Wajah Dewi berubah total. Ia menatap Dimas dengan panik. Dimas, kamu bilang uang itu milikmu. Kamu punya dana investasi. Tentu saja itu milik saya, kata Dimas cepat. Ibu saya memberikannya secara sukarela untuk proyek-proyek saya. Secara sukarela, saya tertawa pahit. Seperti ketika kamu mengancam akan menyatakan saya gila jika saya tidak memberimu lebih banyak uang? Bapak Budi maju dengan tas kerjanya. Ibu Ayu, kami datang untuk mempermudah ini. Dokumen-dokumen ini akan memberi Ibu ketenangan finansial yang lengkap. Dimas akan mengurus semuanya. Ibu akan menerima uang bulanan tetap, dan Ibu tidak perlu khawatir tentang hal lain. Uang bulanan dari uang saya sendiri, klarifikasi saya. Betapa murah hati. Anda knows bandes, Andes na kedera. Ibu, Dimas mengubah nadanya menjadi lebih agresif. Ini akan dilakukan dengan satu cara atau lainnya. Kita bisa melakukannya di sini, sekarang, tanpa drama. Atau saya bisa melanjutkan dengan gugatan ketidakmampuan mental yang sudah saya mulai. Gugatan yang sudah kamu mulai? Saya mengeluarkan dokumen-dokumen yang telah saya siapkan dari tas saya. Evaluasi psikologis. Perintah penahanan. Laporan pengacara tentang proses curang yang Dimas coba mulai. Maksudmu gugatan ini? Tanya saya sambil menunjukkan surat-surat itu. Yang dibatalkan karena evaluasi psikologis yang kamu ajukan dibuat oleh dokter yang tidak bersertifikat untuk melakukan evaluasi forensik. Yang ditolak karena hakim memutuskan diajukan dengan dokumentasi palsu. Wajah Dimas menjadi benar-benar pucat. Bagaimana kamu bisa? Saya berhasil membela diri dari upaya pencurianmu? Saya menyelesaikan kalimatnya. Sangat mudah, Dimas. Ternyata ketika kamu berusia 69 tahun dan memiliki pengalaman hidup seumur hidup, kamu belajar mengenali kapan seseorang mencoba membodohimu. Bu Arman maju dengan marah. Ayu, kamu tidak bisa melakukan ini. Pikirkan anak-anak. Pikirkan keluarga. Keluarga? Saya tertawa. Keluarga yang mana? Keluarga yang meninggalkan saya di malam tahun baru? Keluarga yang menggunakan uang saya untuk membiayai selingkuhan? Keluarga yang mencoba mencuri rumah saya? Rina muncul di pintu di belakang saya, dengan bintang di tangan. Dimas, kata Rina dengan suara yang belum pernah saya dengar darinya, dingin seperti es.
Kamu datang untuk Bintang, kan? Nah, ini dia. Tanyakan padanya apakah ia mau ikut denganmu. Ocean, this is the moment to discard Spiana Sanders. In the no date is better. Dimas menatap putranya dengan senyum manipulatif yang ia gunakan ketika ia ingin mendapatkan sesuatu. Bintang, nak, ayo pulang. Ayah merindukanmu. Bintang bersembunyi di belakang saya. Saya tidak mau ikut ayah. Di rumah ayah selalu berteriak dan wanita itu. Ia menunjuk Dewi. Dia bilang anak-anak seperti saya mengganggu orang dewasa penting. Dewi menjadi merah padam seperti tomat. Saya tidak pernah mengatakan itu. I believe in, Ankonorin dualese. Ya, kamu mengatakannya. Jawab Bintang dengan kejujuran brutal anak-anak. Kamu juga bilang nenek saya adalah orang tua konyol yang tidak tahu kapan harus mati. Keheningan yang mengikuti kata-kata itu mutlak. Bahkan preman yang dibawa Dimas pun terlihat tidak nyaman. Bintang berbohong, kata Dewi dengan putus asa. Anak-anak berusia 12 tahun tidak berbohong tentang hal-hal seperti itu, jawab saya. Anak-anak berusia 12 tahun mengulangi persis apa yang mereka dengar. Anderusa lerusa leru zerusa lerusa leru zerusa 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 leru. Dimas terlihat jelas kehilangan kendali. Baiklah, ini sudah berakhir, teriaknya. Saya tidak akan terus mentolerir kurangnya rasa hormat ini. Saya anakmu. Kamu berutang segalanya padaku. Dan di sana, dalam kalimat itu, Dimas akhirnya mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Saya berutang segalanya padamu. Tanya saya dengan ketenangan yang kontras dengan histerisnya. Dimas, izinkan saya menjelaskan sesuatu yang rupanya tidak pernah kamu mengerti. Saya tidak berutang apa-apa padamu. Saya memberikan segalanya kepadamu. Karena cinta. Karena kamu adalah putra saya. Tetapi rupanya, kamu tidak pernah menjadi putra saya. Kamu hanya kreditur saya. Ibu, jangan berlebihan. Berlebihan? Saya mengeluarkan ponsel saya dan mencari tangkapan layar yang telah saya ambil dari media sosialnya. Apakah ini berlebihan? Saya menunjukkan foto-foto dia dengan Dewi mengenakan cincin pertunangan saya, menghabiskan uang di restoran mahal yang ia minta dari saya untuk keadaan darurat medis. Apakah ini berlebihan? Saya mengeluarkan laporan rekening yang telah didapatkan pengacara saya, di mana terlihat jelas bagaimana uang yang saya transfer kepadanya langsung digunakan untuk biaya hotel dan perhiasan. Apakah ini berlebihan? Saya mengeluarkan dokumentasi palsu yang ia ajukan untuk menyatakan saya tidak kompeten, di mana ia telah memalsukan tanda tangan saya dan 2 saksi. Dimas, kata saya menatapnya langsung di mata. Selama 69 tahun, saya percaya bahwa cinta seorang ibu itu tanpa syarat. Hari ini saya menemukan bahwa cinta seorang putra rupanya memiliki harga, dan saya tidak bisa lagi membayarnya. Dewi, melihat bahwa seluruh fasad investasi jutaan rupiahnya runtuh, meledak. Dimas, kamu bilang ibumu kaya. Kamu bilang dia punya kekayaan di properti. Kamu bilang ketika dia meninggal kita akan mewarisi jutaan. Dimas mencoba membungkamnya, tetapi sudah terlambat. Tidak, Dimas. Saya meninggalkan pacar saya demi kamu. Saya meninggalkan pekerjaan saya karena kamu menjanjikan saya kehidupan mewah. Dan ternyata kamu bangkrut dan ibumu tinggal di rumah sederhana kelas menengah. Topengnya telah jatuh sepenuhnya. Di sana ada kebenaran. Dimas tidak hanya mencuri dari saya, tetapi ia telah berbohong kepada Dewi tentang besarnya kekayaan saya. Dewi, kata saya dengan senyum, izinkan saya memberi kamu nasihat gratis. Pria yang mencuri dari ibunya juga mencuri dari pacarnya. Itu hanya masalah waktu. Bu Arman, melihat bahwa situasi telah benar-benar di luar kendali, mencoba mengambil alih. Ayu, ini konyol. Kita semua membuat kesalahan. Dimas akan minta maaf, kalian akan menyelesaikan masalah, dan kita akan melanjutkan sebagai keluarga. Tidak, kata saya dengan ketegasan yang mengejutkan saya, kita tidak akan melanjutkan sebagai keluarga. Karena ternyata keluarga bukanlah orang yang berbagi darah denganmu. Keluarga adalah orang yang menghormati, mencintai, dan akan bersamamu bahkan jika kamu tidak punya 1 rupiah pun. Saya menatap Rina dan Bintang, yang berpegangan tangan di belakang saya.
Ini keluarga saya sekarang. Dimas mendekati saya dengan ekspresi yang belum pernah saya lihat di wajahnya. Kemarahan murni. Ibu, ini tidak akan berakhir di sini. Saya akan melawan ini secara hukum. Saya akan membuktikan bahwa ibu pikun, bahwa Rina memanipulasi ibu, bahwa... Dimas. Saya memotongnya, dan suara saya terdengar berbeda. Itu bukan suara ibu yang memohon yang telah saya gunakan selama puluhan tahun. Itu adalah suara seorang wanita yang telah menemukan kekuatannya sendiri. Selama 35 tahun, saya membeli cintamu dengan uang saya. Saya membayar kuliahmu, keinginan kahumu, kesalahanmu, kebohonganmu. Saya percaya bahwa jika saya terus memberi, suatu hari kamu akan benar-benar mencintai saya. Tetapi hari ini saya mengerti sesuatu. Cinta sejati tidak dibeli. Dan cinta palsu tidak layak dibeli. Saya mengambil kunci rumah saya dari tas saya dan menunjukkannya. Kunci ini membuka pintu rumah saya. Sebuah rumah yang saya beli dengan kerja keras saya, di mana saya hidup dengan martabat saya. Dan kamu tidak lagi diterima di sini. Kamu tidak bisa melakukan ini. I can chime, in the seven, in the nine Diffendistan. Tentu saja saya bisa. Perintah penahanan mengatakan kamu tidak bisa mendekati saya kurang dari 200 meter. Kamu melanggar perintah pengadilan. Mau saya panggil polisi? Dimas menatap saya dengan campuran ketidakpercayaan dan kebencian yang menghancurkan hati saya, tetapi juga membebaskan jiwa saya. Kamu bukan ibuku, katanya dengan nada beracun. Kamu benar, jawab saya. Ibumu meninggal di malam tahun baru, ketika kamu menutup telepon tanpa mengucapkan cinta. Saya Ayu Hapsari. Dan Ayu Hapsari tidak berutang apa-apa kepada siapapun. Mereka pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dewi menangis. Bu Arman marah. Dimas dengan ekspresi kekalahan yang akan membuat saya kasihan pada saat lain dalam hidup saya. Malam itu, saat Rina, Bintang, dan saya makan malam dengan tenang di dapur saya menyadari sesuatu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, saya tidak takut pada masa depan, karena saya telah mempelajari pelajaran terpenting dalam hidup saya. Ketika kamu berhenti membeli cinta, kamu menemukan siapa yang benar-benar mencintaimu, dan ternyata saya memiliki lebih banyak cinta sejati daripada yang saya bayangkan. 3 minggu setelah konfrontasi terakhir, saya bangun suatu pagi dengan perasaan yang tidak saya alami selama puluhan tahun. Rasa ingin tahu tentang masa depan saya sendiri. Saat itu hari Sabtu di bulan Maret, matahari masuk melalui jendela kamar tidur saya. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, tidak ada daftar kekhawatiran mental yang menunggu saya ketika saya membuka mata. Tidak ada transfer yang tertunda untuk dilakukan. Tidak ada panggilan cemas untuk ditunggu. Tidak ada rasa bersalah yang menggerogoti perut saya karena tidak memberikan cukup uang, waktu, atau cinta kepada seseorang yang tidak pernah menghargainya. Saya bangun, mengenakan baju tidur saya, yang terbuat dari katun biru yang saya beli untuk diri saya sendiri minggu sebelumnya. Bukan karena sedang diskon, tetapi karena saya menyukainya. Dan saya pergi ke dapur di mana Rina sudah menyiapkan kopi. "Selamat pagi, Ayu," katanya dengan senyum tulus yang menggantikan ketegangan konstan selama beberapa bulan terakhir. "Tidur nyenyak? Seperti bayi," jawab saya. Dan itu benar. Sejak Dimas keluar dari hidup saya, malam saya menjadi tenang. Tanpa mimpi buruk tentang ancaman hukum atau kekhawatiran tentang darurat keuangan baru apa yang akan ia ciptakan keesokan harinya, Bintang muncul di dapur dengan rambut acak-acakan dan energi pagi yang hanya dimiliki anak-anak yang merasa aman di rumah mereka. "Nenek, hari ini kita bisa pergi ke pasar? Saya mau beli bumbu untuk membuat masakan khas." Guru masak online saya bilang penting untuk tahu resep tradisional. Bintang telah mulai mengambil kelas memasak online. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia lakukan di rumah Dimas, di mana setiap minat yang tidak berhubungan dengan menghasilkan uang dianggap sebagai buang-buang waktu. Tentu saja, sayangku. Tapi pertama-tama saya punya kejutan untuk kalian. Rina menatap saya dengan rasa ingin tahu saat saya mengeluarkan amplop manila dari tas saya yang telah saya simpan seperti harta kecil. "Kalian ingat saya bercerita tentang teman saya Bu Dewi, tetangga saya? Ternyata saudara perempuannya punya rumah peristirahatan di Bali yang tersedia selama 2 minggu di bulan April. Dia meminjamkannya kepada saya." Rina hampir tersedak kopinya. "Ayu, kamu bicara tentang liburan.
Saya bicara tentang liburan sungguhan. Pantai, matahari, hidangan laut segar, dan yang paling penting, waktu bagi bintang untuk melihat laut. Dan kamu bisa bersantai sementara saya belajar melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan seumur hidup saya. Apa itu? Hidup untuk diri saya sendiri. Sore itu, saat Bintang memilih cabai di pasar dengan keseriusan seorang koki profesional, Rina dan saya berjalan di antara kios bunga dan kerajinan. Ada sesuatu yang ajaib dalam kenormalan itu, dalam kemampuan untuk berjalan tanpa tergesa-gesa, tanpa beban konstan untuk selalu siap menghadapi krisis emosional atau finansial Dimas. Ayu, kata Rina sambil melihat sepasang anting perak, boleh saya bertanya sesuatu yang pribadi? Tentu, sayangku. In bari-barian. Don't diadandas sadeli bariandas. Apa kamu tidak merindukan apapun dari masa lalu? Apa kamu tidak sedih karena Dimas tidak lagi menjadi bagian dari hidupmu? Saya berhenti di samping kios bunga tempat seorang wanita paruh baya menjual bunga. Wanita itu sebaya saya, mungkin sedikit lebih tua, dan bekerja dengan martabat tenang dari seseorang yang telah menemukan tempatnya di dunia. Rina, kata saya sambil membeli seikat bunga matahari kuning, hanya karena itu membuat saya bahagia. Do not away, that mandine. Do not away. Selama 35 tahun, saya menangisi putra yang tidak pernah Dimas jadilah. Saya menangis karena saya berharap suatu hari ia akan menjadi pria yang penuh kasih dan bersyukur yang telah saya besarkan. Tetapi 3 minggu lalu saya mengerti sesuatu. Saya tidak kehilangan putra saya. Saya tidak pernah memiliki putra yang saya kira saya miliki. Apa maksudmu? Dimas yang saya cintai hanya ada dalam imajinasi saya. Itu adalah versi ideal yang saya ciptakan karena saya perlu percaya bahwa semua pengorbanan saya sepadan. Dimas yang sebenarnya, yang mengancam saya, berbohong kepada saya, dan mencoba mencuri rumah saya. Itu selalu ada di sana. Saya hanya menolak untuk melihatnya. Malam itu, setelah makan masakan yang disiapkan Bintang dengan bantuan saya, dan rasanya luar biasa lezat, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang telah saya tunda selama bertahun-tahun. Menelepon sepupu saya Siti di Bandung. Siti dan saya seperti saudara perempuan saat kecil, tetapi kami secara bertahap kehilangan kontak ketika saya sepenuhnya fokus pada membesarkan Dimas, dan ia pindah ke kota lain. Ayu, ya ampun, saya tidak percaya itu kamu. Suaranya di telepon terdengar persis sama seperti 20 tahun yang lalu. Siti, saya tahu sudah bertahun-tahun, tapi tidak masalah. Di mana kamu selama ini? Bagaimana Dimas? Bagaimana cucu-cucu? Saya menceritakan semuanya. Semuanya. Dari malam tahun baru hingga konfrontasi terakhir. Siti mendengarkan tanpa menyela, dengan kesabaran dan pemahaman yang hanya dimiliki wanita yang telah hidup cukup lama untuk mengerti bahwa hidup bisa sangat kejam dan sangat menebus pada saat yang sama. Ayu, katanya ketika saya menyelesaikan cerita saya, kamu tahu apa yang paling luar biasa dari seluruh kisah ini? Apa? Kamu terdengar bahagia. Benar-benar bahagia. Selama bertahun-tahun saya mengenalmu membesarkan Dimas, saya belum pernah mendengarmu terdengar seperti ini. Dia benar. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, ketika saya berbicara tentang hidup saya, tidak ada nada keluhan, kekhawatiran, atau pembenaran. Saya terdengar seperti seorang wanita yang telah menemukan kedamaian. Siti, boleh saya bertanya sesuatu? Selama bertahun-tahun kita tidak bicara, apa kamu pernah terpikir untuk menelepon saya? Sering sekali. Tapi setiap kali saya bertanya tentangmu kepada kerabat lain, mereka bilang kamu sangat sibuk dengan Dimas, bahwa dia menyerap seluruh waktu dan energimu. Mereka memberi saya kesan bahwa tidak ada ruang dalam hidupmu untuk hal lain. Pernyataan itu menghantam saya seperti seember air dingin. Saya tidak hanya kehilangan Dimas karena memberikan semua waktu dan perhatian saya, tetapi saya telah kehilangan hubungan keluarga lainnya dalam prosesnya. Siti, apa kamu pikir sudah terlambat untuk memulai lagi? Ayu, kamu berusia 69 tahun, bukan 99. Tentu saja tidak terlambat. Senin berikutnya, saya membuat keputusan yang memenuhi saya dengan emosi yang tidak saya rasakan sejak usia 20-an. Saya mendaftar di kelas tari tradisional di Pusat Kebudayaan Kota. Instrukturnya adalah seorang wanita sebaya saya bernama Bu Arman, yang pernah menjadi penari profesional di masa mudanya, dan sekarang mengajar wanita seperti saya yang ingin terhubung kembali dengan budaya dan tubuh mereka.
Ayu, kata Bu Arman setelah kelas pertama saya, kamu sudah pernah menari sebelumnya. Hanya di pernikahan saya, 30 tahun yang lalu, dan di ulang tahun 15 tahun Dimas. Dan sejak saat itu saya terlalu sibuk menjadi seorang ibu. Bu Arman menatap saya dengan pemahaman instan yang hanya dimiliki wanita yang telah melalui pengalaman serupa. Kalau begitu sekarang saatnya kamu sibuk menjadi Ayu. It's funding the fine line, it was not thous. Sore itu, saat saya berlatih langkah-langkah dasar tarian di ruang tamu saya, sesuatu yang akan terasa konyol sebulan yang lalu, Rina datang dari pekerjaannya dengan berita penting. Ayu, saya mendapatkan pekerjaan di butik di pusat kota. Gajinya tidak banyak, tapi termasuk komisi, dan pemiliknya bilang jika saya bisa mengurus bagian administrasi, ada peluang untuk berkembang. Rina telah mencari pekerjaan sejak ia memutuskan untuk menceraikan Dimas. Ia ingin kemandirian ekonomi, tidak hanya emosional. Itu luar biasa, sayangku, dan Bintang. Bintang bisa tinggal di sini bersamamu setelah sekolah, jika kamu tidak keberatan. Dia bilang dia lebih suka mengerjakan pekerjaan rumah di meja makanmu daripada di tempat lain. Jika saya tidak keberatan, saya tertawa. Rina, memiliki Bintang di sini membuat saya merasa memiliki tujuan nyata, tidak seperti sebelumnya, ketika tujuan saya adalah menjadi bank pribadi Dimas. Of the purpose, that is devil in some that are. Malam itu, setelah membantu Bintang dengan proyek tentang sejarah kota, saya duduk di ruang tamu saya dengan secangkir teh serai dan menatap foto-foto di rak saya. Saya telah memutuskan untuk menyimpan semua foto Dimas di dalam kotak, bukan karena dendam, tetapi karena saya perlu ruang saya mencerminkan kehidupan baru saya. Sebagai gantinya, saya menempatkan foto-foto baru. Foto Rina, Bintang, dan saya di pasar, tersenyum seperti keluarga aneh tapi tulus yang telah kami bentuk. Foto teman-teman sekelas menari saya setelah resital sukses pertama kami. Swafoto yang diambil Bintang pada hari saya membeli ponsel cerdas pertama saya, di mana saya tertawa karena saya tidak tahu cara menggunakan kamera depan. Dalam foto-foto itu terlihat seorang wanita yang saya kenali, tetapi pada saat yang sama terasa baru bagi saya. Seorang wanita dengan kerutan yang berbicara tentang hidup yang dijalani, bukan kekhawatiran yang konstan. Seorang wanita dengan mata yang bersinar dengan kegembiraan nyata, bukan senyum paksa yang telah saya pertahankan selama bertahun-tahun untuk menyembunyikan kesedihan saya. Telepon berdering, mengganggu refleksi saya. Sebentar, jantung saya berdebar dengan kepanikan lama. Apa yang Dimas inginkan sekarang? Tetapi kemudian saya ingat, Dimas tidak lagi memiliki nomor baru saya. Itu Siti. Ayu, saya punya usulan gila untukmu. Katakan. Bulan depan ada pertemuan keluarga di Jawa Tengah. Akan ada sepupu yang sudah puluhan tahun tidak kita lihat. Tante yang kita pikir tidak akan kita temui lagi. Kamu mau ikut? Kamu bisa bawa Rina dan Bintang. Ada tempat untuk semua orang. Pertemuan keluarga. Kemungkinan untuk terhubung kembali dengan orang-orang yang telah mencintai saya sebelum dunia saya menyusut hanya untuk memenuhi kebutuhan Dimas. Siti, tahu tidak? Ya, saya akan datang. Serius. Bahkan, saya akan membawa baju tari tradisional baru saya dan saya akan menunjukkan apa yang telah saya pelajari. Ayu, saya tidak percaya kamu adalah wanita pemalu yang saya kenal. Saya bukan yang sama, kata saya. Dan saat mengatakannya, saya menyadari kedalaman kebenaran itu. Wanita itu berkorban begitu banyak untuk orang lain sehingga ia kehilangan dirinya sendiri. Saya adalah yang tersisa ketika saya belajar mengatakan tidak. Malam itu saya tertidur memikirkan Bali, pertemuan keluarga, kelas menari saya, kemandirian ekonomi Rina, senyum Bintang saat ia memasak. Saya memikirkan semua yang ada di depan saya, alih-alih semua yang telah saya hilangkan di belakang. Dan untuk pertama kalinya dalam kehidupan dewasa saya, masa depan terasa lebih menarik daripada masa lalu. 6 bulan kemudian, saya duduk di teras rumah peristirahatan di Bali, melihat matahari terbenam sementara Bintang membangun istana pasir dan Rina membaca novel di bawah payung. Suara ombak berbeda dari semua yang pernah saya dengar sebelumnya. Itu bukan hanya kebisingan, itu seperti percakapan konstan antara laut dan pantai, dialog yang tidak pernah terputus dan tidak pernah terulang persis sama. Hampir 7 bulan telah berlalu sejak malam tahun baru yang mengubah hidup saya selamanya.
7 bulan sejak saya menemukan bahwa cinta sejati bukanlah apa yang kamu berikan, tetapi apa yang kamu izinkan untuk mereka berikan kepadamu. 7 bulan sejak saya belajar bahwa mengatakan tidak membuat kamu menjadi orang jahat, itu membuat kamu menjadi orang yang punya batasan. Rina telah berkembang dalam pekerjaannya. Minggu lalu ia memberitahu saya bahwa pemilik butik menawarinya untuk bermitra membuka cabang kedua. Ayu, katanya dengan emosi yang hanya dimiliki wanita yang menemukan kekuatannya sendiri. Saya tidak pernah berpikir saya bisa menjadi pengusaha. Saya selalu berpikir bakat satu-satunya saya adalah menjadi istri dan ibu. Itu karena itu yang mereka suruh kamu percaya, jawab saya. Tetapi wanita jauh lebih rumit dan menarik daripada yang diajarkan kepada kita. Bintang berada di peringkat pertama di kelasnya. Gurunya memberitahu saya bahwa ia adalah anak yang sama sekali berbeda dari yang ia kenal di awal tahun ajaran. Sebelumnya ia cemas, mudah teralihkan, seolah-olah ia selalu menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Sekarang ia ingin tahu, partisipatif, bahagia. Sungguh menakjubkan bagaimana anak-anak berkembang ketika mereka hidup di rumah di mana cinta tidak datang dengan syarat. Di mana orang dewasa tidak terus-menerus dalam krisis. Di mana stabilitas emosional tidak bergantung pada transfer bank atau pemerasan emosional. Kemarin sore, saat kami berjalan di sepanjang pantai di Bali, Bintang mengajukan pertanyaan yang menghancurkan dan menyembuhkan hati saya pada saat yang sama. Nenek, apakah nenek merindukan ayah? Saya berhenti di samping salah satu patung perunggu yang menghiasi pantai dan menatap matanya. Ia berusia 13 tahun sekarang, usia yang cukup untuk mendapatkan jawaban yang jujur. Bintang, apakah saya merindukan ayah yang saya pikir adalah ayahmu? Saya merindukan pria yang saya bayangkan telah saya besarkan, tetapi pria itu tidak pernah benar-benar ada. Dan ayah yang sebenarnya? Saya tidak merindukan ayah yang sebenarnya, sayangku. Karena ayah yang sebenarnya menyakiti saya, menyakiti kamu, dan menyakiti ibumu. Dan ketika seseorang terus-menerus menyakitimu, merindukannya sama saja dengan menyakiti dirimu sendiri. In this auto, my relocated, indes to them. Bintang mengangguk dengan kebijaksanaan prematur yang dikembangkan anak-anak yang telah melalui situasi sulit. Tahu tidak apa yang paling saya suka tinggal sama nenek? Apa? Saya tidak pernah takut nenek akan marah jika saya tidak melakukan sesuatu dengan sempurna. Dan saya tidak pernah bangun bertanya-tanya apakah hari ini akan menjadi hari yang buruk. Kata-kata itu mengkonfirmasi sesuatu yang telah saya curigai. Keputusan saya untuk menjauh dari Dimas tidak hanya menyelamatkan saya, tetapi telah menyelamatkan cucu-cucu saya dari tumbuh di lingkungan beracun yang akan menandai cara mereka berhubungan dengan dunia selamanya. Pagi ini, saat saya minum kopi di pantai melihat matahari terbit, saya menerima pesan WhatsApp dari nomor yang tidak saya kenali. Sejenak, jantung saya berdebar berpikir itu mungkin Dimas menggunakan telepon baru untuk menghubungi saya. Tetapi ketika saya membuka pesan itu sesuatu yang sama sekali berbeda. Ibu Ayu, ini Dewi. Saya tahu Anda mungkin tidak ingin tahu apa-apa tentang saya, tetapi saya perlu mengatakan sesuatu. Saya hampir menghapus pesan itu tanpa membacanya sampai selesai, tetapi ada sesuatu yang menghentikan saya. Mungkin rasa ingin tahu, mungkin kebutuhan untuk menutup babak hidup saya ini sepenuhnya. Dimas dan saya putus 3 bulan lalu. Anda benar. Pria yang mencuri dari ibunya juga mencuri dari pacarnya. Dia mengambil tabungan saya, mobil saya, dan bahkan perhiasan yang dia berikan kepada saya. Ternyata semuanya dibeli secara kredit, dan dia tidak pernah membayar apa-apa. Dia meninggalkan saya dengan utang lebih dari 20 juta rupiah. Tetapi saya tidak menulis agar Anda merasa kasihan pada saya. Saya menulis untuk meminta maaf dan untuk mengatakan sesuatu yang perlu Anda ketahui. Anda adalah wanita terkuat yang pernah saya temui dalam hidup saya. Ketika saya melihat Anda menghadapi Dimas sore itu, ketika Anda mengatakan kepadanya bahwa Anda tidak akan lagi membeli cinta, saya mengerti apa itu martabat sejati. Saya berusia 26 tahun dan saya tidak tahu bahwa seorang wanita bisa begitu berani. Ibu saya sendiri selalu mengajari saya bahwa kami harus menanggung segalanya demi cinta, bahwa nilai kami bergantung pada seberapa banyak pengorbanan yang kami rela lakukan untuk pria dalam hidup kami. Anda mengajari saya bahwa cinta sejati tidak menyakitkan, bahwa rasa hormat sejati tidak perlu memohon, dan bahwa seorang wanita berusia 69 tahun bisa lebih memberontak dan lebih bebas daripada seorang gadis berusia 26 tahun. Terima kasih untuk itu.
Dan maaf karena telah menjadi bagian dari rasa sakit Anda. Saya menunjukkan pesan itu kepada Rina, yang membacanya dengan ekspresi terkejut. Kamu akan membalasnya. Sudah, kata saya sambil menunjukkan jawabannya. Dewi, pengampunan adalah hadiah yang kamu berikan pada dirimu sendiri, bukan pada orang yang menyakitimu. Saya memaafkanmu karena saya tidak lagi menyimpan dendam terhadap siapapun. Saya harap kamu belajar menghargai dirimu sendiri sebanyak saya belajar menghargai diri saya sendiri. Semoga kamu sangat bahagia. Sore itu, saat saya melihat Bintang mengajari Rina cara membuat istana pasir yang lebih rumit, saya memikirkan semua yang telah berubah dalam beberapa bulan ini. Kelas tari tradisional saya telah menjadi hasrat nyata. Instruktur saya mengundang saya untuk bergabung dengan kelompok yang tampil di acara budaya kota. Ayu, katanya kepada saya, kamu memiliki ritme alami yang tidak bisa diajarkan, dan kegembiraan di panggung yang menular ke seluruh penonton. Hubungan saya dengan Siti kembali seakrab masa muda kami. Bahkan, kami berencana untuk bepergian bersama tahun depan. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memenuhi mimpi yang kamu tunda demi orang lain, katanya ketika saya memberitahunya bahwa saya selalu ingin melihat kota besar. Kesehatan saya telah meningkat secara signifikan. Tanpa stres konstan dari krisis keuangan Dimas, tanpa kecemasan permanen untuk selalu siap menghadapi keadaan darurat emosionalnya, tekanan darah saya telah normal, saya tidur lebih nyenyak, dan saya mendapatkan kembali nafsu makan yang hilang selama tahun-tahun terakhir hubungan beracun dengannya. Tetapi yang paling penting adalah sesuatu yang kurang nyata. Saya telah mendapatkan kembali rasa ingin tahu saya tentang kehidupan. Saya telah mendaftar di kursus sejarah seni online. Saya mulai membaca novel lagi. Saya telah mengadopsi seekor kucing jalanan yang sekarang tinggal di taman saya, dan ia memberikan lebih banyak cinta tanpa syarat dalam sehari daripada Dimas selama setahun penuh. Ketika malam tiba dan bintang-bintang mulai muncul di atas Bali, Rina mendekat dan duduk di samping saya di pasir. Ayu, boleh saya bertanya pertanyaan yang sangat pribadi? Tentu, sayangku. I have to brand sit in the line 5 and I know the just to the part of 5 and the part of 5. Apa kamu pernah menyesal? Apa kamu pernah berpikir bahwa mungkin kamu terlalu keras pada Dimas? Bahwa mungkin kalian bisa menyelesaikan masalah? Pertanyaan itu datang kepada saya seperti angin laut, menyegarkan dan perlu. Rina, selama 68 tahun hidup saya percaya bahwa menjadi ibu yang baik berarti mengorbankan segalanya untuk putra saya. Saya percaya bahwa cinta saya harus tanpa syarat, bahkan ketika cintanya jelas tidak demikian. Saya percaya bahwa jika saya terus memberi, pada akhirnya saya akan menerima sedikit cinta sejati sebagai imbalan. Dan sekarang saya mengerti bahwa cinta tanpa syarat kepada seorang putra tidak berarti menerima pelecehan tanpa syaratnya terhadapmu. Bahwa menjadi ibu yang baik bukanlah menciptakan seorang putra yang percaya bahwa ia pantas mendapatkan segalanya tanpa memberikan apa-apa. Bahwa mengajari seseorang bahwa ia bisa memperlakukanmu dengan buruk tanpa konsekuensi bukanlah cinta, itu adalah keterlibatan dalam kehancuranmu sendiri. Saya melihat ke cakrawala di mana laut bertemu dengan langit. Dua tak terbatas yang bersentuhan tanpa kehilangan satu sama lain. Rina, jika saya terus mengizinkan pelecehan Dimas, ia tidak akan pernah belajar bahwa tindakannya memiliki konsekuensi. Ia akan terus menyakiti semua wanita dalam hidupnya, termasuk kamu dan pasangan di masa depan. Ia akan membesarkan Bintang dan Melati dengan berpikir bahwa dinamika beracun itu normal, dengan menetapkan batasan. Dengan menjauh. Saya tidak hanya menyelamatkan diri saya sendiri, saya juga menyelamatkan kalian semua. Bintang berlari mendekat, dengan tangan penuh kerang yang ia temukan di pantai. Nenek, lihat apa yang saya temukan. Semuanya berbeda, tapi semuanya sempurna. Alanal, alanal. Saya mengambil salah satu kerang dan memeriksanya. Ia memiliki bentuk yang tidak beraturan, warna yang tidak rata, ketidaksempurnaan kecil yang membuatnya unik. Tahu tidak, Bintang? Kerang ini mengingatkan saya pada keluarga kita. Kita bukan keluarga tradisional yang muncul di film-film. Kita tidak sempurna. Tapi kita nyata. Kita jujur. Dan kita saling mencintai tanpa syarat. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Saya menegaskan. Itu berarti saya akan mencintaimu sama jika kamu mendapat nilai 10 dalam matematika atau jika kamu gagal.
Saya akan mencintaimu sama jika kamu memutuskan menjadi koki, astronot, atau penyapu jalanan. Cinta saya untukmu tidak bergantung pada apa yang kamu lakukan untuk saya, tetapi pada siapa kamu. Malam itu, setelah Bintang tertidur dan Rina pergi untuk membaca di kamarnya, saya sendirian di teras menatap bintang-bintang dan merenungkan perjalanan emosional yang telah saya jalani dalam beberapa bulan ini. Tahun lalu, pada tanggal yang sama, saya adalah seorang wanita yang hidup menunggu remah-remah kasih sayang, yang mengacaukan cinta dengan pengorbanan. Yang percaya bahwa nilainya bergantung pada seberapa banyak ia bisa memberi tanpa menerima apapun sebagai imbalan. Hari ini saya adalah seorang wanita yang tahu bahwa ia pantas mendapatkan rasa hormat, yang mengerti bahwa cinta sejati itu timbal balik. Yang telah belajar bahwa mengatakan tidak adalah tindakan mencintai diri sendiri, bukan keegoisan. Tahun lalu saya hidup untuk Dimas. Hari ini saya hidup untuk diri saya sendiri. Dan secara paradoks, itu memungkinkan saya menjadi lebih baik untuk orang-orang yang benar-benar mencintai saya. Besok kami kembali ke Surabaya. Rina punya pertemuan penting dengan investor untuk butik barunya. Bintang punya pertunjukan teater akhir tahun di mana ia berperan. Saya punya pertunjukan tari tradisional saya di Balai Budaya. Kami punya rencana. Kami punya harapan. Kami punya masa depan. Dan itu semua karena saya mempelajari pelajaran terpenting dalam hidup saya. Ketika kamu berhenti mengemis cinta, kamu menemukan bahwa kamu sudah memilikinya di tempat-tempat di mana kamu tidak pernah tahu harus mencari. Tetapi sebelum menutup babak hidup saya ini sepenuhnya, saya ingin mengatakan sesuatu kepada Anda yang telah mendengarkan saya sampai di sini. Apakah Anda pernah merasa bahwa Anda memberi dan memberi tanpa menerima imbalan apapun? Apakah Anda pernah mengacaukan mencintai dengan menahan? Apakah Anda mengenal seseorang yang menjalani apa yang saya jalani? Jika demikian, saya ingin Anda tahu ini. Anda pantas mendapatkan cinta yang tidak menyakitkan. Anda pantas mendapatkan rasa hormat yang tidak perlu Anda mohon. Dan Anda pantas mendapatkan hubungan di mana nilai Anda tidak bergantung pada seberapa banyak Anda rela berkorban. Beritahu saya di komentar. Apakah Anda pernah mengalami sesuatu yang mirip dengan cerita saya? Atau apakah Anda mengenal seseorang yang telah melalui situasi serupa? Jika Anda merasa terhubung dengan cerita saya, jika Anda merasa kata-kata ini datang pada saat Anda perlu mendengarnya, tinggalkan tombol suka Anda dan berlangganan saluran ini, karena cerita-cerita ini perlu sampai kepada orang-orang yang paling perlu mendengarnya. Terkadang, kisah seorang wanita berusia 69 tahun yang belajar mengatakan tidak bisa menjadi persis apa yang dibutuhkan orang lain untuk mulai mengatakan ya pada kehidupannya sendiri. Dan ingat, tidak pernah ada kata terlambat untuk mulai hidup untuk diri sendiri.